Perkenalkan, nama saya Indri Palindangan dengan NPM 223300516027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Ogen Davis Jonda, SH, LLM, CLA, CPR, CML, CMI, CMLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum acara pidana. Asas yaitu dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Dalam buku hukum acara pidana, Andi Hamsa menyebutkan ada 9 asas hukum acara pidana. Asas yang pertama yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini mengandung makna bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cepat atau tidak terbelit-belit dan dengan prosedur yang sederhana atau dengan prosedur yang mudah dipahami serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan asas ini adalah untuk menghindari tunggakan perkara dan memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pihak. Asas yang kedua yaitu asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Asas ini bermakna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau ditahan, atau dihadapkan di depan hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari perlakuan yang sewenang-wenang dari berbagai pihak. Asas yang ketiga yaitu asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini berarti meskipun cukup bukti untuk menuntut tersangka atau terdakwa, tetapi jika tuntutan tersebut dapat merugikan kepentingan umum, maka perkara dapat dikesampingkan. Contohnya pada konflik-konflik sosial, misalnya terjadi pelanggaran ringan dalam demonstrasi yang besar. Jaksa dapat mengesampingkan penuntutan ini jika berpotensi dapat memicu konflik sosial yang lebih besar lagi, atau bahkan berpotensi untuk mengganggu stabilitas keamanan. Dalam kasus-kasus yang seperti itu, akan lebih baik jika diselesaikan dengan penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau restoratif justice. Asas yang keempat yaitu asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum. Artinya persidangan bersifat transparan atau dapat disaksikan oleh masyarakat luas atau masyarakat umum secara langsung. Akan tetapi, terkadang asas ini tidak diberlakukan dalam kasus-kasus kesusilaan di mana tersangka atau terdakwa belum cakap hukum atau masih di bawah umur. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin transparansi peradilan dan kontrol publik terhadap persidangan. Asas yang kelima yaitu asas persamaan di depan hukum atau equality before the law. Asas ini merupakan asas paling fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Asas ini menjamin setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di dalam proses hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, ataupun gender. Salah satu contoh pemberlakuan asas ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu menyewa seorang advokat. Contoh lainnya yaitu penyandang disabilitas diberikan aksesibilitas khusus dan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Asas ini juga bermakna bahwa hakim harus memutus suatu perkara dengan berpedoman pada fakta dan hukum, yaitu berdasarkan pembuktian
masing-masing pihak. Asas yang keenam yaitu asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas ini bermakna bahwa dalam proses peradilan, orang yang harus mengadili suatu perkara yaitu hakim yang diangkat berdasarkan undang-undang dan memiliki jaminan independensi dalam menjalankan tugasnya. Asas yang ketujuh yaitu asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini bermakna bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum sejak penangkapan hingga pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Untuk kasus yang ancaman pidananya 15 tahun ke atas, tersangka atau terdakwa sangat diwajibkan untuk didampingi oleh penasihat hukum. Asas yang ke-8 yaitu asas akusator dan inkusator. Akusator berarti tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subjek dalam pemeriksaan atau tidak dianggap sebagai objek. Asas inkusator berarti hakim aktif dalam menemukan kebenaran material. Kedua asas ini, yaitu asas akusator dan inkusator, harus diterapkan secara berimbang dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Asas yang terakhir yaitu asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Asas ini mengandung makna bahwa dalam proses peradilan pidana, hakim harus memeriksa perkara dan mendengar keterangan terdakwa serta keterangan para saksi secara langsung dan lisan atau tidak boleh diwakilkan. Tujuan asas ini yaitu untuk memastikan bahwa hakim dapat menilai fakta-fakta dan bukti secara langsung serta membuat putusan yang adil, yang mana ini sesuai dengan pasal 183 KUHP pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Untuk mencapai keyakinan tersebut, maka hakim harus memeriksa secara langsung dan secara lisan sebuah perkara. Jadi itu adalah asas-asas umum dalam hukum acara pidana yang harus dipatuhi atau harus dilaksanakan dalam proses peradilan hukum acara pidana untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan yang menjadi prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam perdata.